Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dalam Jawa Timur hari ini edisi Selasa 21 April 2020. Bersama saya Zanzabella dan saya Firda Brilianti. Selama 60 menit ke depan kami akan memberikan informasi menarik dan aktual yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan saudara, inilah Jawa Timur hari ini selengkapnya. Akibat ketidakjujuran pasien tentang riwayat perjalanannya, 17 pegawai RSUD Ploso Jombang harus menjalani isolasi mandiri. Gubernur Jawa Timur resmi mengirimkan surat pengajuan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Memperingati Hari Kartini, sejumlah relawan perempuan di Kabupaten Mojokerto melakukan screening dan penyemprotan terhadap para pemudik di perbatasan Mojokerto dan Jombang. Ya, saudara, kita awali Jawa Timur hari ini dari Jombang. Akibat ketidakjujuran pasien tentang riwayat perjalanannya, 17 pegawai RSUD Ploso Jombang yang terdiri atas para medis dan tenaga kesehatan harus menjalani isolasi mandiri. Padahal setelah diuji rapid test, pasien tersebut positif COVID-19 pada hari ketiga masa rawat inap. 17 pegawai RSUD Ploso menjalani isolasi mandiri di rumah mulai Jumat akhir pekan lalu. Hal tersebut terjadi akibat ketidakjujuran pasien tentang riwayat perjalanannya, padahal pasien laki-laki berusia 60 tahun itu sudah menjalani rawat inap sejak Rabu pekan lalu. Setelah dilakukan rapid test, ternyata hasilnya positif COVID-19. Direktur RSUD Ploso, Ahmad Iskandar Zulkarnain, membenarkan kabar isolasi mandiri yang dijalani 17 pegawainya. Iskandar menerangkan saat masuk berdasarkan analisis dan pemeriksaan, pasien rawat inap dan dirawat sebagai kasus non-COVID-19. Namun pada hari ketiga atau Jumat lalu, pasien dicurigai terpapar COVID-19. Hal tersebut dikuatkan hasil rapid test yang diketahui positif. Pasien ini kemudian dirujuk ke RSUD Jombang. Terkait dugaan ketidakjujuran pasien kepada petugas rumah sakit, Iskandar enggan berkomentar banyak. Untuk saat ini, 17 pegawai masih menjalani isolasi mandiri sambil menanti hasil swab 2-3 hari ke depan. Ya, saudara, memaknai sosok R.A. Kartini yang menjadi pahlawan emansipasi wanita dan juga diperingati setiap tanggal 21 April, di era kini tentu bermunculan perempuan-perempuan yang menjadi figur dan juga tokoh berpengaruh di tengah masyarakat. Lalu seperti apa memaknai peran perempuan di era kini? Sudah hadir dalam dialog aktual sore ini bersama dengan Ibu Hajah Anik Maslahah, SPD MSI, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat sore, Ibu Anik. Sore. Terima kasih telah bersedia hadir di TVRI Jawa Timur. Sama-sama. Berkaitan dengan momentum peringatan R.A. Kartini 21 April hari ini, menurut Ibu Ani sendiri, peran seorang R.A. Kartini ini seperti apa, Ibu? Ya, makasih. Hari ini kita dihadapkan pada persoalan pandemi COVID-19. Sehingga kalau kita ngomong peran Kartini, kita tidak lagi berdiskusi persoalan kesetaraan gender, tetapi lebih pada signifikasi peran. Sejauh mana signifikasi peran perempuan untuk bisa bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Baik dari tataran keluarga, masyarakat, maupun tataran bangsa bersama-sama. Satu contoh kasus, rilis hari ini dari Perhimpunan Perawat Indonesia, ada sekitar 16 para perawat yang kena COVID dan meninggal dunia. Ada 16. Dari 16 itu 11-nya adalah perempuan. Ini memang ada persoalan yang berbilang bahwa ya mesti dong lebih banyak perempuan, karena memang dari sisi jumlah perawat perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Mendominasi. Tapi bukan persoalan itu yang kita debatkan, tapi lebih pada bagaimana kemudian implementasi peran perempuan untuk bisa bersama-sama memotong mata rantai penyebaran COVID-19 itu. Apalagi hari ini kita kan lagi social distancing, libur sekolah yang semulanya hanya 14 hari kemudian sampai pada 1 bulan 2 bulan ya. Yang per hari ini belum ada kepastian kapan akan dibukanya sekolah. Di sini sangat
menentukan bagaimana peran seorang ibu yang bisa mendampingi anak untuk satu menjaga stamina, memberikan asupan gizi yang cukup sehingga tidak sampai mereka kena virus. Bagaimana kekebalan tubuh keluarga ini terjaga dan bagaimana memberikan edukasi menjadi guru sekaligus yang tidak mudah ya, tidak mudah. Betul. Sangat sulit karena saya melaksanakan sendiri. Disinilah dituntut bagaimana perempuan itu bisa signifikasi perannya. Ini akhirnya diperlukan perempuan harus melek literasi. Tidak hanya yang selama ini kita boomingkan itu kan literasi membaca dan menulis kan begitu. Tetapi hari ini kita kembangkan pada literasi keuangan. Bagaimana dengan adanya yang sebentar lagi nih Surabaya, Sidoarjo, Gresik akan diberlakukan PSBB, maka implikasinya adalah banyak usaha-usaha yang mulai tutup dan banyak PHK yang akan terjadi. Apalagi ini musim di awal-awal Ramadan, biasanya sejarah yang ada mesti ada saja pola dari industri, pola dari pengusaha untuk merumahkan, kan begitu, ada saja apalagi dengan kondisi seperti ini. Maka tentu literasi keuangan bagi perempuan, bagi seorang ibu sangat menentukan bagaimana pertahanan hidup keluarga ini bisa dipertahankan. Manajemen pengelolaan keuangan yang bagus hari ini itu menentukan apakah keluarga ini bisa bertahan hidup dengan bagus atau tidak. Di sini ibu atau perempuan sangat signifikan. Literasi kesehatan juga demikian. Dengan kondisi keuangan yang barangkali mengalami fluktuatif yang begitu drastis ya. Itu tidak hanya pada kalangan IKM ya, tetapi juga pada kalangan pemerintah juga kan begitu. Nah, artinya mereka yang menjadi ASN, semacam kayak gitu, termasuk guru, apalagi guru swasta. Informasi yang saya dapat, beberapa guru swasta ini ada yang nggak gajian, Mbak. Karena selama anak dirumahkan, bukan dirumahkan, belajar di rumah, ini ada yang digratiskan. SPP mulai Maret sampai dengan Juni. Maka tentu kalau swasta, karena kehidupan dari pengelolaan keuangan masuk siswa, ini akan berpengaruh juga. Nah, inilah kemudian perlu bagaimana menjaga kesehatan yang murah kan begitu. Semacam membudayakan selalu bersih tangan, tidak harus membeli hand sanitizer karena mahal, tetapi cukup dengan cuci tangan air mengalir. Yang mengalir. Kalau tidak cukup untuk membeli sabun, ya sudah air mengalir saja. Ini adalah literasi kesehatan dalam rangka memanage keuangan. Bagaimana bisanya estimasi dari pemerintahan pusat ini kan puncaknya kalau Indonesia secara nasional itu kan di bulan kisaran Juni. Kalau Jawa Timur informasi dari BIN itu sekitar April Mei kan begitu. Maka dalam waktu 3 bulan untuk bisa bertahan ini perlu literasi dan itu sangat menentukan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tadi disampaikan memang peran seorang ibu apalagi di tengah pandemi seperti ini menjadi sebuah ujung tombak yang penting dalam keluarga untuk mempertahankan. Tetapi ketika secara umum masih ada tanggapan di luar sana yang beredar di masyarakat, stigma-stigma yang sepertinya belum hilang. Bagaimana wanita itu mungkin dianggap hanya bertugas di rumah, memasak dan mengurus anak. Fungsi domestiknya seperti ini. Untuk menanggapi hal ini bagaimana, Ibu? Saya tidak menafikan bahwa image itu masih ada terutama di pedesaan, pedalaman. Tetapi saya meyakini kalau Jawa Timur sudah tidak begitu. Ada sih ada, nonsen kalau itu mengatakan tidak ada. Karena di Jawa Timur sendiri masih ada daerah-daerah kepulauan, misalnya Sumeneb ya. Baik, Ibu. Kemudian ada beberapa yang masih menggunakan
sekolah yang tidak formal tetapi menggunakan kejar paket dan macam-macam, tentu ini akan berbeda ya, informasi yang didapat, pengetahuan yang diterima. Baik, Bu. Itu berpengaruh kepada pola pikir ya. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari indeks pembangunan gender, Jawa Timur per hari ini sudah kisaran 91, sudah mendekati angka 100. Itu artinya peran perempuan ini sudah mendekati kesetaraan dengan laki-laki. Baik, Bu, Ya. sebelum nanti kita lanjutkan, kita akan ikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan dalam momentum peringatan Hari Kartini masih akan bersama dengan Ibu Hajah Anik Maslahah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang membahas terkait peran Kartini di era masa kini. Baik Ibu, mari kita lanjutkan kembali terkait tentang stigma masyarakat. Respon dari Bu Anik sendiri seperti apa? Selain angka dari indeks pembangunan gender, ada indeks pemberdayaan gender Indonesia termasuk Jawa Timur juga trennya juga bagus kenaikannya. Hal ini terbukti secara empiris, kita melihat ada beberapa tokoh perempuan yang tidak hanya menjadi legislatif, tetapi juga memimpin pemerintahan. Sebut aja Jawa Timur misalnya kayak gitu. Kemudian ada juga 5 kabupaten kota se-Jawa Timur ada unsur perempuan. Kita tidak memandang apakah ini sudah signifikan kuantitas atau jumlahnya, tidak. Tetapi kita lihat dari hasil produk yang dihasilkan. Sebut aja Jawa Timur, hari ini kita ada LKPJ Gubernur Jawa Timur untuk 2019. Ternyata penurunan angka kemiskinan Jawa Timur selama 5 tahun per 2019 yang paling bagus signifikan adalah di tahun 2019, di mana kepemimpinan adalah Bu Khofifah. Bu Khofifah adalah perempuan. Sebut aja juga kita lihat di Bojonegoro ada Bu Ana Muawana. Selama kurun waktu 5 tahun, tren kenaikan PAD pendapatan asli daerah signifikan pada zamannya Bu Ana Muawana. Bu Ana Muawana adalah perempuan. Ini hasil. Nah, saya pikir dengan adanya kondisi faktual seperti ini akan mengikis stigma masyarakat yang masih menjadi jiwa terpatri untuk pola pemikiran itu. Sekaligus menjadi bukti bahwa memang peran perempuan sekarang lebih maju lagi dan Betul. bisa dikatakan makanya emansipasi. bagi kami hari ini kita tidak berbicara kesetaraan, tidak berbicara keadilan, tetapi berbicara signifikansi peran, berbicara kualitas perempuan, seperti itu, baik pada tataran domestik maupun pada tataran publik. Begitu. Baik, mungkin publik juga penasaran dengan bagaimana seorang Bu Anik memanajemen waktu, bagaimana berperan sebagai seorang ibu, bagaimana menjadi seorang wakil rakyat. Nah, ini tentu ada tips tersendiri, Bu. Ya, satu hal yang harus dimiliki oleh perempuan adalah harus melek digital. Hari ini karena memang era revolusi industri 4.0, digital salah satu konten yang bisa memfasilitasi kita. Saya menggunakan prinsip waktu bukan panjang dan lama, tetapi berkualitas. Jadi prinsip saya adalah kualitas. Maka walaupun semisal saya harus banyak keluar rumah, tetapi karena ada video call, ini sudah cukup memberikan fasilitas kepada anak bahwa kami ada perhatian. Perhatian tidak harus berdekatan. Memang kasih sayang tidak bisa dibeli, ya, tetapi bukan berarti kasih sayang harus berdekatan. Bisa dengan jarak jauh karena memang kondisi faktual kita dituntut kerja itu. Saya pikir saya fleksibel saja. Yang pasti setiap hari saya harus ketemu anak, walaupun saya jauh dengan rumah, semacam kayak begitu. Komunikasi memegang peranan penting. Ya, komunikasi bagi saya itu. Ketika saya memang kosong, baru kita fungsikan sebaik mungkin. Baik, jadi Bu. kualitas intinya saya, kualitas waktu. Baik, pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat dengan bersamaan dengan momentum Hari Kartini ini? Ya, saya harapkan pada perempuan se-Indonesia, bahkan sedunia di momen Kartini ini, kita harus senantiasa terus mengasah, terus belajar menjadi manusia terdidik dengan kita mengeksplorasi diri, melek literasi, baik literasi pendidikan, kesehatan, maupun literasi
teknologi, ya, literasi digital. Sehingga dengan begitu kita akan menjadi perempuan, menjadi ibu yang sempurna, baik di mata keluarga maupun di mata masyarakat. Karenanya penting juga bahwa perempuan harus berfungsi publik. Berfungsi publik tidak harus perempuan itu bekerja di luar, tetapi bagaimana perempuan bisa bermanfaat, bisa berperan di masyarakat. Entah itu melalui organisasi maupun melalui kegiatan-kegiatan publik yang lainnya. Baik. Karena bagi kami perempuan yang mempunyai dua posisi, baik posisi sebagai domestik maupun fungsi publik, saya melihat dari data yang ada lebih banyak keluarga yang sukses ya ketika perempuan ini mampu berkontribusi secara kualitas menggunakan literasi yang dimilikinya. Baik, terima kasih Bu Anik telah bersedia berbagi informasi juga kepada masyarakat Jawa Timur. Dan saudara, tetaplah bersama kami dalam Jawa Timur hari ini karena ada berita aktual yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini.